Jika hadis tentang berzikir berjamaah diperbolehkan, lantas mengapa tidak pernah kita jumpai di Mekah dan Madinah? Anda perlu tahu bahwa Makkah Madinah dikuasai oleh mazhab yang tidak membenarkan zikir berjamaah. Sejak kapan? 1924. Kapan itu? Revolusi King Saud. Sekarang raja yang ketujuh namanya Salman bin Abdul Aziz. Mazhab yang menguasai sekarang tidak membenarkan zikir bersama. Adapun sebelum 1924, maka di sana ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Bahkan kita bangga karena Imam Masjidil Haram meninggal tahun 1916, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Minangkabau, mufti mazhab Syafi'i. Maka jangan jadikan Makkah Madinah sebagai patokan, tapi lihatlah dalil Al-Quran dan Sunnah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ketemu lagi di Fully Channel dan video baru. Hari ini aku bawakan cerita yang sangat menarik. Cerita si pemuda yang tiba-tiba menemukan harta karun. Ayo kita langsung mulai. Perhatikan peta ini dengan baik teman-teman. Jazirah Al-Arab atau Semenanjung Arab. Sebelum tahun 1932, kawasan ini tidak dikuasai satu kerajaan. Tetapi ada lebih dari satu raja dan lebih dari satu sultan. Tahun 1875 ada orang lahir di kota Riyadh. Dia punya impian sejak masa kecilnya untuk mendirikan kerajaan keluarganya kembali. Soalnya keluarganya dulu adalah keluarga kerajaan, tapi mereka mengalami beberapa masalah, maka mereka runtuh. Keluarganya dikalahkan oleh tentara Utsmani. Akhirnya si pemberani itu berhasil mendirikan kerajaan keluarganya kembali tahun 1902. Tapi dia bilang kayak gini, tanah yang aku kuasai itu terlalu kecil. Padahal Jazirah Al-Arab sangat luas. Dia nggak bisa ambil tanah yang lain misalnya. Soalnya lawannya itu banyak sekali dan kuat sekali. Lebih kuat dari dia. Lawan utamanya itu adalah Al-Sharif Husain bin Ali, cucu Rasulullah. Al-Sharif sangat tidak disukai negara barat. Soalnya dia ingin mempersatukan tanah Arab. Si pemuda ini bilang kayak gini, oh, Al-Sharif tidak disukai dan tidak didukung negara barat karena dia ingin mempersatukan tanah Arab. Kalau gitu, aku minta bantuan dan dukungan negara barat aja supaya bisa mengalahkan dia. Akhirnya, dia minta bantuan Inggris. Inggris membantu dia dengan uang dan dengan senjata. Tapi membantu dia juga dengan hal yang lebih efektif dari uang dan senjata, yaitu pengakuan internasional. Tahun 1926 ada perang terjadi antara pemuda ini dan Al-Sharif Husain bin Ali. Al-Sharif Husain bin Ali tidak bisa tahan sampai akhir dan kabur ke Yordania. Dan pemuda ini dinyatakan Raja Najd dan Al-Hijaz. Dia ambil tanah yang sangat luas termasuk Mekah dan Madinah. Sampai tahun 1932, dia mengubah nama kerajaannya untuk menjadi Kerajaan Arab Saudi. Ya, si pemuda ini raja pertama Arab Saudi. Namanya Ibnu Saud. Revolusi King Saud. Sekarang kita berhenti sebentar karena aku sebenarnya merasa aneh dengan nama kerajaan yang baru itu. Kerajaan Arab Saudi. Kalau kerajaan artinya udah jelas. Kalau Arab artinya udah jelas juga. Kalau Saudi itu artinya apa? Ibnu Saud menamai kerajaannya dengan nama keluarganya. Ya, Saudi itu nama keluarga Ibnu Saud. Hal itu sangat aneh bagi saya karena tidak pernah dilakukan satu kali pun sepanjang sejarah modern manusia. Nama keluarga jadi nama negara. Oke teman-teman, akhirnya Ibnu Saud udah menang, udah bisa menjadi Raja Arab Saudi. Pasti bilangnya kayak gini, Alhamdulillah aku udah menang, aku udah bisa mewujudkan impian keluargaku. Tapi bagaimana aku bisa membiayai urusan negaraku? Aku nggak begitu kaya. Ya teman-teman, warga Arab Saudi waktu itu sangat miskin dan sangat nomaden. Banyak yang mengalami kelaparan, kemiskinan. Karena sumber pendapatan uang itu terbatas sekali. Sumber uang di Arab Saudi waktu itu ada 4. Yang pertama, perdagangan tapi dengan skala kecil. Yang kedua, pertanian. Walaupun tanah Arab Saudi nggak begitu subur. Yang ketiga, wisata religi. Makkah, Madinah, Umrah, dan Haji. Yang keempat, bantuan uang dari Inggris.
Empat sumber tersebut tidak bisa bikin sebuah negara kaya. Gak ada sumber daya alam, gak ada sumber daya manusia dengan pendidikan tinggi, tidak ada apa-apa. Suatu hari ada yang menasihati Ibnu Saud. Nasihat itu mengubah sejarah Arab Saudi dan Timur Tengah. Seandainya nasihat itu tidak diberikan kepada Ibnu Saud, mungkin Arab Saudi sampai sekarang termasuk negara yang miskin yang tidak maju. Nasihatnya kayak gini, kamu pergi jauh-jauh cari bantuan uang dari negara lain. Padahal di bawah tanahmu ada harta karun. Cobalah eksplorasi minyak bumi. Ibnu Saud langsung menyewa sekelompok insinyur asal Amerika Serikat untuk mengeksplorasi minyak bumi di bawah tanah Arab Saudi yang sangat luas. Sayangnya, kerja mereka selama 4 tahun hasilnya sia-sia. Sangat mengecewakan ya. Tapi tahun 1938, kerja mereka membuahkan hasil. Mereka menemukan sumber minyak mentah terbesar di dunia sampai sekarang. Kabar tersebut sangat gembira bagi Ibnu Saud karena minyak mentah itu mengubah negaranya dan mengubah warganya juga. Dulu warga nomaden yang tidak berpendidikan, sekarang pendidikannya tinggi. Dulu negaranya merupakan gurun pasir saja, sekarang kota-kotanya sangat modern. Ibnu Saud sangat senang sehingga 1 tahun kemudian ketika tangkir minyak pertama akan diekspor ke luar negeri, dia datang dengan rombongannya pakai 400 mobil untuk menjadi saksi atas harta karun yang dia temukan di bawah tanah negaranya. Minyak bumi sudah dan sedang mengubah sejarah Timur Tengah dan dunia. Minyak bumi bikin warga beberapa negara sangat kaya dan bikin warga beberapa negara lain sangat miskin. Sepanjang 70 tahun yang lalu, minyak bumi menyebabkan banyak